Oke, mohon maaf karena ada gangguan tadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang ada dalam webinar ini dan selamat pagi pula yang ada di live YouTube. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Neila Rizko Amalia, biasa dipanggil Neila. Saya mahasiswa dari program studi manajemen di semester 4 Universitas Internasional Semen Indonesia. Dan kali ini saya akan menemani Anda selama 2 jam ke depan dalam acara webinar series Belajar Bareng UISI, Expand Your Insight with 10 Fabulous Topics. Sebelum webinar kali ini kita mulai, tentu ada rules dong ya, seperti pada webinar sebelumnya. Dan rules-nya, peserta diharapkan join pada Hangout Meet 10 menit sebelum waktu pelaksanaan yang telah ditentukan. Kemudian, selama webinar berlangsung, peserta diwajibkan untuk mute mic kecuali ketika moderator dan pemateri mengizinkan dan harus menyalakan kamera. Selanjutnya, ketika ingin mengajukan pertanyaan, kalian bisa chat di kolom chat HO dengan format nama, asal, dan pertanyaan yang diajukan. Kemudian di akhir sesi, peserta diwajibkan untuk mengisi link feedback sekaligus absensi yang akan dibagikan sebelum webinar berakhir sebagai data sertifikat untuk teman-teman yang sudah mengikuti webinar ini selama 3 hari atau 3 topik. Dan link feedback tidak akan dibagikan di personal chat maupun grup WhatsApp. Jadi teman-teman harus selalu mengikuti webinar ini dari awal sampai selesai. Oke, saya lihat ini pesertanya sudah mulai bergabung dan sekarang sudah ada 94 peserta yang ada di Hangout Meet ini. Dan dari pendaftarannya ini ada dari anak UISI sendiri, juga ada teman-teman di berbagai daerah. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang belum kenal dengan UISI. Untuk itu, saya akan memberikan sedikit informasi tentang UISI sebelum kita mulai acara webinar pada pagi ini. Nah, jadi UISI ini adalah Universitas Internasional Semen Indonesia, letaknya ada di Gresik, dan kita merupakan salah satu perguruan tinggi yang beraliansi dengan badan usaha milik negara. Dan saat ini buat mungkin teman-teman SMA, SMK yang baru lulus, atau mungkin anak wali ibu-ibu atau bapak-bapak, siswa SMA-nya mungkin yang masih bingung pengen kuliah di mana, saya punya sedikit informasi tentang UISI karena di UISI ini banyak sekali beasiswanya, salah satunya adalah beasiswa Aperti BUMN, di mana kalian bisa kuliah 4 tahun gratis jika lolos beasiswa ini. Dan batas pendaftarannya sampai 1 Juli 2020. Hari ini banget batas pendaftarannya. Jadi buat teman-teman yang sampai hari ini belum mendaftar di beasiswa Aperti BUMN, silakan langsung cek saja di pmb.uisi.ac.id karena hari ini terakhir. Dan segera siapkan berkasnya dan isi formulir pendaftarannya. Dan buat teman-teman yang ingin mendaftar, kita punya voucher khusus untuk kalian yang mengikuti webinar kali ini, yaitu dengan kode voucher berikut. Kalian bisa screenshot kode voucher berikut untuk mendapatkan potongan biaya pendaftaran. Dan jika kalian ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang UISI, kalian bisa kontak di admisi kami. Ini adalah nomor kontaknya. Kalian bisa screenshot juga, atau kalian juga bisa tanya-tanya di @sayauisi atau @uisiambassador. Kalian bisa DM di situ juga. Kemudian admisi kami juga buka selama 24 jam, jadi buat teman-teman yang
kapanpun, dimanapun ingin tanya tentang pendaftaran di UISI, bisa banget langsung dihubungi kontak yang ada di slide sebelumnya tadi ya. Dan admisi kita sementara buka hanya secara online dan tidak melayani offline karena pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Atau jika kalian pengen masuk atau daftar di universitas tapi udah capek nih ikutan tes, kalian bisa daftar melalui jalur rapot, yaitu tanpa tes. Kalian hanya perlu mengirimkan nilai rapot kalian semester 1 sampai semester 5 di pmb.uisi.ac.id, dan pendaftarannya hanya di 1 Juni sampai 3 Juli aja teman-teman, jadi masih 2 hari lagi. Dan pengumumannya akan dilakukan pada tanggal 7 Juli 2020. Dan kali ini di UISI juga ada program baru teman-teman. Namanya adalah program kelas sore. Di mana buat teman-teman yang lagi kerja atau bingung pengen kuliah atau kerja dulu ya, kalian bisa kuliah sambil kerja, yaitu dengan mengikuti program kelas sore dari UISI. Perkuliahannya dimulai tanggal 6 Oktober. Jadi teman-teman bisa langsung daftar di pmb.uisi.ac.id ya, dan juga kalau ingin tanya-tanya bisa hubungi @sayauisi atau @uisiambassador. Dan ada beberapa pilihan program studi yang dibuka dalam program kelas sore ini. Di antaranya adalah ada akuntansi, mungkin yang kemarin ikut webinar, ada program akuntansi informatika yang ikut webinar kemarin dan mulai tertarik dengan yang dipelajari di prodi tersebut, kalian bisa langsung saja daftar di UISI. Kemudian ada teknik logistik juga, di mana kita mempelajari distribusi barang. Kemudian ada program studi manajemen rekayasa, di sini kita mempelajari gabungan ilmu teknik dengan manajemen. Dan yang terakhir ada juga program studi dari manajemen bisnis. Jadi buat teman-teman yang pengen ikutan atau pengen daftar kuliah sambil kerja, bisa ikut program kelas sore. Dan ini adalah beberapa keunggulan dari program kelas sore UISI. Di antaranya adalah ini diselenggarakan di universitas swasta terbaik di Indonesia dan dengan fasilitas lain yang pastinya tidak kalah dengan program kelas reguler. Jadi yang pengen kuliah sambil kerja, langsung saja segera daftar di UISI dan jangan lupa hubungi @sayauisi atau @uisiambassador. Selanjutnya ini adalah biaya perkuliahan dari UISI dan juga ada jalur pendaftarannya juga. Untuk program studi manajemen, itu ya biayanya, dan untuk biaya pendidikan itu hanya dibayarkan 1 kali di awal. Jadi untuk semester kedepannya kalian tidak perlu membayar biaya investasi pendidikan lagi, jadi hanya sekali saja. Dan untuk UKT-nya sekitar 7.500.000. Dan jalur pendaftarannya juga sama, kalian bisa reguler atau reguler one day, di mana kalian bisa tes dan pengumuman di hari yang sama. Kemudian juga ada jalur pendaftaran kemitraan. Oke teman-teman, jadi kita kali ini ada di webinar series UISI Ambassador ya, di Belajar Bareng UISI. Kalau teman-teman sudah mengikuti dari topik sebelumnya, kita hari ini sudah sampai pada topik ke-8, yakni dengan prodi manajemen dengan topik buat Instagrammu lebih menjual. Nah, kali ini kita juga sudah kedatangan pemateri yang sangat luar biasa dan sangat cantik. Halo, Assalamualaikum Bu Alvina. Halo Naila. Halo Bu Alvina, apa kabar Bu Alvina? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kali ini teman-teman, ini adalah Bu Alvina, salah satu dosen manajemen.
Dan salah satu dosen terfavorit juga ya, Bu. Iya, alhamdulillah. Tapi juga tergalak ya. Selain terfavorit, saya juga mendapatkan peringkat tergalak juga. Jadi bingung nih. Oke, jadi tergalak juga, tegas begitu ya. Hmm. Baik, kita teman-teman kali ini kita akan ngobrol bareng Bu Alvina, bahas tentang Instagram nih yang lagi happening banget buat millennials. Buat kalian yang udah punya online shop di Instagram, boleh nih tanya-tanya ke Bu Alvina. Oke, mungkin langsung kita mulai saja Bu Alvina untuk materi kali ini. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilakan. Oke, Naila, ini saya dikasih waktu berapa lama ya? Ada 1 jam Ibu untuk materinya dan nanti ada 30 menit untuk sesi tanya jawab. Oke, nanti kalau saya kebablasan, nggak kerasa, tolong diingatkan ya. Siap Bu Alvina. Oke, saya ambil alih dulu ya layar screen-nya, presentasinya. Sudah muncul belum ya, Naila? Sudah Bu Alvina. Sudah muncul ya? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir mengikuti acara ini. Saya lihat beberapa ini on kamera. Terima kasih Pak Muhammad Nur Arifin sudah berkenan hadir. Dan juga Ibu Ratnawati Puji. Mungkin teman-teman biar kita lebih kenal, mungkin kalau kondisinya memungkinkan bisa on cam biar bisa lebih interaktif ya, interaksi webinar kali ini, karena ini topiknya ringan tapi insya Allah bermanfaat ya. Jadi insya Allah bisa langsung diterapin di gadget Bapak Ibu semua. Habis webinar ini langsung bisa. Ya, oke. Perkenalkan, saya Alvina. Saya dosen manajemen di Universitas Internasional Semen Indonesia, dan juga saya selain dosen, saya juga tertarik ke dunia bisnis. Saya juga punya online shop yang kebetulan relate dengan materi yang saya bawakan hari ini. Jadi sembari saya memberikan teori, saya juga sambil praktek gitu di dalam bisnis saya sendiri. Jadi untuk sekalian riset gitu ya Bapak Ibu, apakah yang teori yang saya dapat ini efektif atau enggak, itu saya juga selain lecturer saya juga praktisi gitu ya. Langsung saja ini saya akan menjelaskan tentang Instagram ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau kayak kurang jelas, langsung di kolom chat aja, nanti biar Naila menyambungkan ke saya ya. Jadi Bapak Ibu di sini semuanya pasti kan, pasti sekarang udah pada punya Instagram nih ya. Mungkin kalau saya kenal Instagram sendiri itu tahun 2012 atau 2013, saya sudah punya akun Instagram dan saya sudah jualan di Instagram Bapak Ibu di tahun itu. Dan sekarang udah tahun 2020 ya, berarti udah 8 tahun ya, sekitar 8-10 tahun gitu. Dan hebatnya Instagram itu still eksis, masih ada. Itu menurut saya keren banget. Dan sekarang bedanya sama 8-10 tahun yang lalu, makin banyak yang jualan di Instagram ya. Jadi bahkan sekarang yang jualan di Instagram tuh kayak masih kecil-kecil udah jualan hebat-hebat semua. Jadi menurut saya Instagram itu platform sosial yang kalau kita selama ini kayak memuji-muji Gojek ya, Instagram ini juga keren juga teman-teman, karena bisa membantu banyak terbuka lapangan usaha, lapangan pekerjaan melalui Instagram ini. Dan
sebagai pengamat dan pengguna Instagram, saya menyadari betul bahwa Instagram itu berubah dari waktu ke waktu. Jualan 8-10 tahun yang lalu itu lebih mudah daripada jualan sekarang. Karena tapi sebenarnya kalau misalnya kita tahu trik jualan Instagram sekarang, itu luar biasa sekali impact-nya ke bisnis kita. Karena tentunya pengguna Instagram itu ya hampir semua populasi yang ada di Indonesia yang melek teknologi, yang usianya maksimal sampai 50 melek teknologi itu pasti punya Instagram. Jadi Instagram sekarang lebih susah karena kompetitornya lebih banyak, tapi target marketnya, kolamnya target market kita itu juga lebih banyak. Jadi semakin sulit. Nah, oleh karena itu jualan di Instagram itu harus punya tips and trick, teman-teman. Tidak bisa kayak dulu sekedar bikin akun Instagram, posting, foto, cetik-cetik gitu aja, terus laku, itu nggak bisa. Kalau 8-10 tahun yang lalu, saya membuktikan itu bisa. Hanya dengan modal komen di Instagram artis, "Hai guys, cek IG saya ya, saya jual ini, itu udah banyak yang datang. Tapi kalau sekarang, bisa-bisa akun Bapak Ibu di-ban oleh Instagram karena dan juga mungkin saja di-blok oleh artis tersebut karena dianggap spam, mengganggu. Pernah lihat IG-nya Raisa kan? Di bio-nya aja dibilang Anda bisa membuat saya bahagia cukup dengan tidak spam di Instagram saya. Raisa aja nggak suka guys di spamin gitu kan? Oke. Nah, oleh karena itu, saya akan sharing tips and trick jualan Instagram terupdate ya. Nggak usah segan untuk malu untuk bertanya ya. Kita langsung aja. Apa sih hal-hal yang harus penting yang wajib kalian miliki ya kalau kalian mau jualan di Instagram? Ya, yang pertama nih teman-teman, ini saya akan buat ini pen. Nah, yang pertama nih teman-teman, sambil saya coret-coret, sudah punya akun Instagram for business belum nih kalian? Kalau 8-10 tahun yang lalu, akun Instagram itu ya bikin akun itu ya, tapi kalau sekarang ada Instagram untuk pribadi, ada juga Instagram for business. Ya, nah dan untuk pelaku bisnis saya sangat menyarankan bahkan mewajibkan ya untuk teman-teman punya akun Instagram for business. Kedua, apakah Anda udah membuat konten visual yang menarik dan profesional tanpa perlu ribet? Jadi karena kan Instagram, bedanya Instagram sama Twitter ada yang tahu nggak teman-teman? Bedanya Instagram sama Twitter, ada yang mau komen? Oke, mungkin yang tahu bisa langsung komen. Kalau Twitter itu kan kata-kata ya, sama kayak kita bikin status gitu kan. Tapi kalau Instagram, dia itu lebih mengedepankan konten visual daripada kata-kata. Jadi yang tampil ketika kalian buka Instagram pertama kali itu adalah picture, gambar kan. Nah, oleh karena itu, di antara ribuan gambar yang dipost orang dalam satu waktu di Instagram, kalian harus menjadi yang paling outstanding, harus menjadi paling beda dan dilihat. Nah, itu juga butuh triknya teman-teman. Tapi thanks to teknologi, kita semua sekarang udah nggak perlu deh pakai laptop itu, ya kalau bisa tetap pakai laptop ya, tapi di gadget kalian pun sudah ada alatnya itu. Kalau dulu kalau desain harus buka laptop, sekarang big no. Sekarang udah ada semua di handphone kalian. Dan yang ketiga adalah fitur Instagram feed dan story. Jadi sebagai pelaku bisnis, teman-teman harus tahu bedanya feed itu apa, story itu apa, kapan kita pakai feed dan kapan kita pakai story. Itu ada karakteristiknya masing-masing. Kemudian yang keempat, gimana sih cara dapetin followers organik dan berbayar? Followers. Nah, followers itu is a thing banget ya. Followers itu penting banget buat Instagram, buat teman-teman
yang punya bisnis di Instagram. Nah, tapi sebenarnya ada triknya teman-teman. Gimana caranya dapetin followers biar bisa bertambah pelan-pelan, itu namanya organik, bertambah dengan natural, atau yang berbayar. Artinya kita bayar untuk dapetin followers yang legal. Caranya gimana? Karena teman-teman biasanya kalau minim pengetahuan tentang Instagram, ada yang nawarin jual followers 30.000 human, 100% human, itu langsung dibeli aja 3 juta atau 5 juta. Padahal kita nggak tahu itu beneran atau penipu. Karena Instagram ini sendiri juga banyak sekali penipuan teman-teman saat ini. Ya, tapi sebenarnya ada triknya. Dan yang kelima adalah gimana sih cara bikin hashtag di Instagram. Hashtag itu adalah tanda pagar ya, tanda pagar seperti ini loh ya, yang biasanya kalian cari jual boneka laris gitu ya misalnya, terus keluar, itu juga ada caranya yang bisa kita manfaatkan untuk jualan. Dan yang keenam adalah kompetitor itu penting, wajib kita harus belajar dari Instagram kompetitor. Kenapa? Ya karena jangan sampai kita ketinggalan dengan kompetitor, tapi tetap kita harus kreatif, namun kita harus cek-cek pasar, tes pasar. Kompetitor nih lagi ngapain ya? Oh, kompetitor ngeluarin produk A. Aku juga harus ngeluarin produk yang nggak kalah dengan A dong, tapi nggak harus mirip kan, amati, tiru, modifikasi. Nah, gimana sih cara nge-track aktivitas kompetitor secara smart dan efektif di Instagram? Ada aplikasinya. Makanya jangan live dulu ya, ikutin webinar ini sampai akhir biar kalian dapat semua tips and trick Instagram. Dan yang ke-7 adalah editorial plan. Nah, kalau kalian udah ngomongin Instagram, artinya kalian harus rajin posting feed dan story setiap harinya. That's why kita butuh yang namanya editorial plan. Kita juga perlu yang namanya jadwal posting konten apa aja di Instagram. Jadi biar nggak asal, biar nggak kalau inget aja deh ngepost, kalau pas nganggur aja deh ngepostnya pun juga gambar terserah, nggak terpikirkan. Nah itu harus dihindari ya. Jadi harus ada yang namanya editorial plan. Dan yang terakhir adalah algoritma Instagram. Tadi kan saya sempat bilang kan, kalau Instagram itu aturannya berubah dari waktu ke waktu. Dari 8 tahun yang lalu sampai sekarang, itu berubah terus. Dulu belum ada video, dulu belum ada repost, restory itu belum ada, cuma feed, nggak ada suaranya lagi. Dulu explore itu nggak ada teman-teman, Instagram for Business nggak ada. Tapi sekarang ada fitur-fitur yang baru, itu yang namanya perubahan algoritma Instagram. Nah, sebagai pebisnis, kita wajib tahu perubahan apa saja sih di algoritma Instagram. Untuk apa? Agar bisa menyesuaikan konten kita agar tetap efektif dan terlihat oleh followers. Oke, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan waktunya nutut ya. Oke, langsung saja. Jadi, kalian harus punya yang namanya Instagram for Business. Kalau misalnya kalian bedanya apa sih Instagram for Business sama Instagram biasa? Kalau Instagram for Business, kalian yang pertama bisa ada business profile, teman-teman. Bisa ada business profile. Misalnya profilmu ini jualan apa, terus kontak personnya di mana, alamatnya di mana, sehingga apa namanya, ketika customer itu mau menuju ke lokasi toko kalian bisa langsung ngeklik link warna biru di bio kalian. Nanti akan saya coba tunjukin Instagram for Business itu bagaimana kalau memang dibutuhkan. Kemudian selain itu, kalian juga bisa mendapatkan insight melalui promotion yang bisa digunakan di Instagram for Business. Jadi kalau kalian pakai Instagram akun-akun biasa, akun-akun pribadi kalian selama ini teman-teman, itu tuh nggak bisa dibuat iklan. Kalian sering kan waktu scroll-scroll Instagram terus tiba-tiba ada muncul sponsor, misalnya kayak waktu itu iklan apa ya, Trisem sampo atau apalah produk-produk apapun yang kalian nggak ngerasa follow, tapi tiba-tiba ketika kalian swipe atau scroll feed,
itu muncul. Nah, itu berarti mereka pakai yang namanya Instagram for Business. Karena mereka bisa melakukan iklan berbayar di Instagram. Ya. Oke. Nah, ini contohnya Instagram for Business, teman-teman, ya. Ini ada beberapa yang saya ambil ya. Jadi kalau kalian pakai Instagram for Business, kalian bisa langsung masukin link alamat di yang biru-biru ini. Oke, ada yang bertanya mungkin? Nah, Instagram for Business itu cara bikinnya teman-teman, kalian harus ngelink ini. Jadi ngelingkan Instagram kalian itu dengan Facebook. Diikutin aja di profil sini, sebentar ya. Ini saya Nah, ini saya kasih contoh ini teman-teman. Mudah-mudahan bisa kepake ya. Nah, ini akun, kok nggak bisa nih. Ini akun pribadi saya, teman-teman, ya, akun pribadi saya. Nah, waduh. Nah, kalau misalnya kalian mau, kelihatan ya, teman-teman? Kelihatan. Ya. Ini kan akun pribadi saya ya, akun pribadi saya. Kalau misalnya nggak dibuat Instagram for Business, jadinya masih akan muncul switch to professional account. Tapi kalau kalian mau jadikan Instagram for Business, kalian buka edit profile, kemudian switch to personal account, kemudian kalian pilih business, next, ya. Nah, nanti ikutin di situ. Bahasanya kalau kalian susah bahasa Inggris, diganti aja bahasa Indonesia. Jadi ini continue. Nah, kamu kalau Instagram for Business bisa belajar tentang followers Anda. Jadi Anda bisa melihat kira-kira siapa aja sih yang melihat Instagramku itu, kebanyakan cewek apa cowok ya, umurnya berapa, kotanya di mana, jam berapa mereka lihat, itu bisa kebaca. Terus kemudian kamu bisa buat iklan ya. Yang sponsor itu yang kamu bisa bikin iklan di Instagram. Kemudian kamu bisa menambahkan nomor teleponmu untuk langsung dihubungi oleh customer yang visit Instagram. Ini kamu lanjut aja, nanti kamu nanti Bapak Ibu pilih kategori. Misalnya ini bisnis toko baju ya, berarti shopping and retail gitu. Next lagi. Nah, switch to business account. Nah, ini saya cancel ya, karena memang saya bukan bukan akun bisnis, ini akun pribadi gitu. Ya kan? Jadi itu caranya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kalian sudah punya Instagram for Business dan melakukan sponsor, teman-teman, nah kalian akan bisa melihat berapa banyak sih orang yang ngeklik di page Instagram kalian, itu udah ada grafiknya kayak gini. Nah, ini bisa kebaca ya teman-teman. Nah, syaratnya yang pertama Instagram for Business dulu. Jadi gender. Oke, berapa orang yang ngeklik? Kebanyakan woman, karena bisnis saya memang bisnis toko bayi ya yang pakai Instagram ini, jadi kebanyakan woman. Terus kemudian umurnya berapa? Oh, kebanyakan 25 sampai 34 ya, karena usia produktif gitu ya, berarti masuk lah target marketnya. Placement. Kebanyakan melihat produk saya dari mana? Dari Instagram feed. Terus yang klik berasal dari mana? East Java. Gitu. Jadi kalau Instagram for Business kalian bisa bisa melihat siapa aja yang jadi followers, siapa aja yang visit page kalian. Tapi kalau Instagram biasa itu nggak akan pernah bisa, teman-teman. Oke ya, sampai sini kita lanjut ya. Nah, kalau sudah kalian bikin Instagram for Business, teman-teman, kalian juga bisa memaksimalkan Instagram kalian itu dengan menggunakan bio yang menarik. Bio itu adalah
ketika kalian muncul visit pertama kali page Instagram seseorang kan ada bio seperti ini ya teman-teman. Ada bio ini. Nah, contohnya ini Morika Case ya, dia jualan casing ya, dia jualan casing. Kalian maksimalkan promo kalian itu ada di sini. Bukan promo, sorry. Kalian maksimalkan pengenalan bisnis kalian itu di sini. Ada yang dia Morika ini punya toko banyak, jadi dia jelaskan di sini Morika Custom, Morika Pre-order, Morika Pre-order. Kemudian di atasnya itu dia jelaskan Shopee-nya apa dan juga bisa klik link ini untuk order. Nah, kalau kuliner, saya ambil contoh geprek sambat, ya, geprek sambat di Gresik, sambal nikmat, free ongkir untuk Gresik Kota, lebih murah dari ojol, banyak promo menarik, bandeng dengan ini itu kopi, free delivery, klik berikut. Jadi di bio itu adalah tampilan pertama bagaimana kalian memperkenalkan bisnis kalian itu agar menarik. Ya, misalnya yang bawa ini Rob Level. Rob Level ini adalah seorang selebgram, seorang artis. Nah, gimana caranya biar dia bisa dapat job dari Instagram? Ya dia menjelaskan profilnya, profil singkatnya dia siapa, ya kan? Dia menjelaskan kelebihan dia tinggal di mana. Jadi dia tahu oh ini artis LA, Los Angeles. Terus kemudian dia itu menyuruh kalian untuk nge-follow. Kalau mau dapat hal-hal yang bagus, dia dapat penghargaan iTunes Top 100 Artist, kemudian dapat viewers 20 juta, sama story-nya dilihat 460.000 orang. Jadi keunggulannya bisa dijelaskan di bio, teman-teman. IKEA pun juga memanfaatkan biodata di Instagram untuk memperkenalkan siapa sih company IKEA ini apa sih? Jadi IKEA ini official Instagram yang menjual desain, ide, dan solusi untuk membuat hidup menjadi lebih mudah. Nah, kemudian kalau mau klik order dan sebagainya, bisa klik yang warna biru ini. Nah, ketika diklik warna biru itu, biasanya munculnya adalah nomor WhatsApp, terus akun marketplace-nya, website-nya, biasanya masuk di situ. Karena kan ada banyak link, makanya dijadikan satu pakai yang namanya Linktree. Linktree ini, misalnya kalian punya banyak web, bisa pakai Linktree ini. Jadi tinggal masukin aja Linktree, nanti masukin link-linknya, bisa connect semua di situ. Jadi profil Instagramnya jangan kosongan ya, jangan sampai tidak menyertakan kalau mau order di mana, terus kemudian akun marketplace-nya apa, terus kalian tuh jualan apa, value produk kalian itu apa, harus disertakan. Nah, kalau sudah, kita masuk ke poin berikutnya. Tips membuat konten menarik untuk pemula. Kenapa harus menarik? Ya, untuk memperkuat visual identity. Karena saya udah jelaskan kan, Instagram itu adalah sosial media yang sangat menonjolkan konten gambar. Jadi bukan kata-kata yang dia tonjolkan, tapi adalah gambar. Oleh karena itu, dengan ribuan gambar yang di-upload di tiap detik Instagram, kalian harus menjadi outstanding. Dan kenapa juga harus menari agar bisa bertahan dari badai algoritma Instagram. Kenapa saya bilang badai sih teman-teman? Ya badai banget. Karena kalau kalian tahu Instagram tuh benar-benar hanya nampilin gambar yang engagement rate-nya tinggi. Engagement-nya itu apa sih? Kalau kalian posting tapi nggak ada yang nge-likes, nggak ada yang komen, gambar itu tuh akan sulit muncul di explore atau di feed followers kalian. Jadi kayak sebenarnya kalian upload tapi kayak mati suri gitu loh page-nya. Jadi nggak ada yang ngelihat. Tapi kalau misalnya kalian rajin ngepost gambar-gambar yang engagement rate-nya tinggi, maka akan muncul di atas terus. That's why kalau kalian sadari ya, yang muncul di page Instagram kalian itu adalah akun-akun yang kalian sering lihat. Jadi yang story-nya itu misalnya story ya, itu yang paling kiri adalah story followers kalian yang kalian suka lihat. Kalau misalnya kalian nggak pernah lihat followersnya teman kalian, dia pasti akan munculnya belakangan. Karena itulah perubahan algoritma Instagram. That's why kita harus kreatif, teman-teman. Nah, untuk membuat gambar yang menarik, apa saja sih yang diperlukan, teman-teman? Kalau nggak bisa Adobe atau Corel, tenang. Yang penting kalian punya smartphone, handphone. Dan yang kedua, kuota
internet ya. Yang ketiga, laptop itu ya diperlukan sih, tapi sebenarnya kalau enggak juga nggak apa-apa. Dan yang terakhir adalah aplikasi gratis yang bisa langsung di-download di Play Store atau Apple Store. Apa aja sih must have aplikasi yang wajib punya? Canva. This is the best, teman-teman. Kenapa saya bilang Canva itu the best? Karena Canva itu benar-benar untuk orang yang awam desain ya, itu udah membantu banget dan cukup banget menurut saya. Jadi banyak sekali nih online shop teman-teman yang cuman pakai Canva dia udah bisa dapetin gambar-gambar yang eye catching. Karena Canva itu yang pertama apa, gratis, dan juga template-nya tuh update. Tapi kekurangannya Canva, kamu harus connect sama internet karena dia itu sistemnya adalah pakai cloud, jadi nggak bisa pakai, kalau nggak pakai internet. Nah, yang kedua adalah saya nanti tunjukin Canva itu kayak gimana. Bener-bener gampang banget teman-teman, dan kalian yang nggak ada inspirasi desain pun bisa dapat inspirasi di sana. Terus kemudian PicMonkey itu mirip dengan Canva, tapi I recommend you to use Canva. Terus kemudian Photogrid itu untuk nyusun ya. Jadi kalau misalnya mau bikin, nanti deh aku tunjukin. Terus ada Textgram, kemudian ada Pic Collage untuk mengganti background, mau backgroundnya warna pink, ungu, kuning bisa pakai itu. Eraser untuk nge-crop foto. Jadi kalau dulu nge-crop foto harus pakai Adobe atau Corel, sekarang udah ada di handphone kalian teman-teman. Jadi itu udah modal banget. BTW saya tim desain untuk online shop saya itu bukan orang desain, tapi mereka otodidak belajar pakai Canva dan pakai aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store. Itu mereka semua pakai itu. Ya memang hasilnya nggak bisa bagus banget sih, tapi lumayan lah untuk support bisnis kita. Nanti kalau omsetnya udah achieve, baru kita hire desain profesional lah ya. Kalau sekarang belum udah hire desainer, antar profit kita kegerus. Jadi sekarang pakai yang ada aja ya. Oke, ini saya akan tunjukkan aplikasi Canva. Ini sebentar ya, ini Canva teman-teman. Canva, where is Canva? Mana ya Canva ya? Di search aja deh. Nah, ini dia. Ini Canva, teman-teman ya. Jadi di sini kalian harus nih continue with email ya. Kok log out sih? Oke, nanti coba sendiri aja ya. Jadi apa namanya, Canva itu yang jelas ini namanya Canva teman-teman. Jadi ini nanti kamu bisa dapetin template yang bagus untuk pengumuman atau apa. Beneran sebagus itu teman-teman, tinggal edit teksnya aja sama edit gambarnya. Terus kalau butuh produknya dimasukin ke sini, bisa di crop pakai yang namanya background eraser teman-teman. Ya, background eraser ini gampang banget. Karena misalnya nih ya, saya mau gambar box bayi ini ya teman-teman, itu benar-benar cuman diginiin aja bisa nge-crop sendiri ya, dan ini nanti bisa langsung ditaruh di background kalian kayak gitu ya. Jadi segampang itu untuk desain sekarang di Instagram. No worry teman-teman, pokoknya kalian ada kemauan langsung aja download itu. Oke, saya lanjut ke berikutnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin ketiga, feed versus story Instagram, which one is better? Kalau ada yang belum tahu, feed sama story itu bedanya apa? Kalau feed itu foto-foto ya, kalau story itu yang di atas, yang bolong-bolong itu loh teman-teman. Yang ini namanya feed, yang ini namanya feed ya, ini. Kalau yang bolong-bolong di atas, yang kayak gini nih, namanya story. Nah, bedanya feed sama story apa ya teman-teman? Jadi kalau feed
dua-duanya itu saling melengkapi teman-teman ya. Kalau fit itu sekali Bapak dan Ibu posting ya di feed, maka akan selamanya ada di situ. Jadi kebanyakan gambar yang di feed yang dipost di feed itu akan lebih everlasting, lebih abadi, forever. Jadi kurasinya harus benar-benar bagus. Misalnya kayak benar-benar yang kegiatannya ini ada gambar menu-menunya, itu adalah yang di feed. Tapi kalau yang di story itu lebih ke real, karena mereka itu akan hilang selama 24 jam aja. Jadi kayak untuk promo-promo yang bersifat sementara atau temporer itu bisa pakai story. Nah, terus misalnya kayak nunjukin kalau ini misalnya toko kita lagi rame loh, itu bisa pakai story. Jadi yang real saat itu juga di-share ke story, tapi kalau untuk feed yang benar-benar menggambarkan company profile kita, misalnya daftar menu, terus kemudian visi misi kita, testimoni customers, terus kemudian proses pembuatan, itu semua ada di feed. Jadi feed itu akan selamanya ada di Instagram kita, kecuali kita hapus. Kalau stories hanya 24 jam saja. Nah, oleh karena itu, karena feed itu forever, sifatnya lama, maka harus benar-benar yang paling bagus yang kita posting di feed. Kalau stories nggak perlu diedit, nggak apa-apa, tapi kalau feed harus diedit. Nah, terus kemudian kalau di feed itu biasanya ngelihatnya orang males pakai video, tapi kalau stories kebanyakan pakai video. Jadi bisa pakai musik-musik, itu pakai di story, ya kan? Terus kemudian, nah itu aja bedanya. Jadi bedanya feed sama stories, jadi saling melengkapi. Misalnya Bapak Ibu mau nunjukin menu-menu baru di Geprek Sambat masuk ke feed. Terus kalau mau nunjukin situasi toko rame itu pakai story. Jadi harus saling combine. Karena kalau ada toko yang cuma upload feed aja, nggak ada story-nya, ini toko masih buka nggak ya? Ini mati suri atau gimana sih yang punya? Kayak gitu. Tapi kalau feed-nya oke, story-nya oke, itu berarti toko ini aktif jalan. Ya kan? Kayak misalnya kita ngelihat Instagram saya sendiri aja posting feed terakhir 2018. Ya berarti kan kayak udah males gitu kan ngelihat Instagram. Padahal sebenarnya ya saya nggak ke situ, saya sembunyinya ke Instagram yang bisnis gitu kan. Tapi kalau bisnis feed-nya upload-nya 2 menit yang lalu, story-nya upload-nya 1 menit yang lalu. Berarti kan toko ini aktif gitu teman-teman. Nah, kemudian nih ini ada data yang menunjukkan bahwa ketika suatu bisnis itu mengkombinasikan antara story dan feed-nya, dia bisa meningkatkan meningkatkan kesadaran brandnya sampai 35%. Jadi kalau yang ini 21% itu sebelum dia pakai story yang kreatif, setelah cuman feed aja, tetap pakai story tapi nggak kreatif, tapi setelah sebuah brand tersebut pakai story, dia bisa naik brand awareness-nya 35%. Artinya stories itu harus dikombin dengan feed. Nah, ini contohnya teman-teman stories ya yang muncul lebih horizontal gini ya lebih vertikal bentuknya. Dan tadi yang saya bilang, ini kan ada tulisan sponsored ya teman-teman, itu artinya dia pakai Instagram for Business dan dia pakai Instagram advertising. Jadi dia berbayar ini. Jadi kan kayaknya saya nggak pernah deh ngerasa nge-follow Trisem tiba-tiba ada sponsor, ya kan? Itu karena saya masuk target marketnya dia, mungkin karena saya wanita dan sebagainya. Ada yang mau bertanya kah teman-teman? Ini sudah ada komentar. Saya lanjutkan apa jawab dulu ya? Gimana enaknya? Boleh dilanjut dulu, nanti dibahas dulu ya. Oke, ya jadi ini contohnya Trisem ya, produk sampo. Saya nggak pernah follow, tapi tiba-tiba muncul di saya karena mungkin target marketnya dia itu adalah perempuan usia 30 sampai 40 tahun
yang pakai jilbab mungkin tinggal di daerah tropis mungkin akhirnya muncullah di saya iklan ini. Dan saya yakin iklannya bapak-bapak yang punya Instagram ini pasti munculnya iklan sepeda motor, iklan sampo apa namanya Rexona Formen gitu ya. Beda kalau iklannya cewek, iklannya munculnya hijab-hijab. Jadi benar-benar depend on your profile. Kalau saya target marketnya produk apa seperti itu. Nah, ini masuk ke poin yang berikutnya, yaitu trik menambah followers Instagram organik tertarget tanpa bayar. Nah, kalau tanpa bayar nih biasanya senang nih ya. Nah, gimana sih cara dapetin followers bertambah tanpa bayar? Saya kalau tanpa bayar ya, dicoba cara ini ya, namanya jurus caper, bapak-bapak, ibu-ibu. Gimana cara jurus caper ini? Ya kita nge-followin dia satu-satu. Misalnya nih, Bapak Ibu jualan hijab ya. Hijab, jangan hijab deh, apa namanya? Jualan es teh ya. Jualan es teh lagi. Nah, Bapak Ibu harus tahu kompetitornya Bapak Ibu siapa. Oh, kompetitorku adalah Tongji. Berarti Bapak Ibu harus buka Instagramnya Tongji, Bapak Ibu follow semua followersnya Teh Tongji. Tapi jangan langsung satu hari di-followin semua ya Pak, Bu. Satu hari yang di-follow itu maksimal 10-20, harus sabar. Besok lagi. Kenapa? Kalau terlalu banyak nanti kena ban dari Instagram. Nanti akunnya Bapak Ibu di-ban malah nggak bisa dipakai. Ya, terus nanti pasti kena deh Bapak Ibu. Jadi 10 harus telaten. Makanya harus punya tim. Even kita jualan di Instagram dan bisnis kita udah mulai growth, kita harus punya tim. Kalau sendiri nggak kalau sendiri kita nanti nggak bisa mikirin yang lain, tapi tetap harus make sure cash flow-nya nyampe ya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah di-follow, kalau misalnya dia nggak nge-follow, nggak nge-follow back, di-unfollow lagi, follow lagi, seperti itu. Bisa juga caranya like foto-foto. Jadi nge-like-in misalnya Bapak Ibu ada di followersnya Teh Tongji itu ada yang namanya Pak Efriani, gitu ya, Efriani 202. Itu dibuka fotonya Efriani, di-followin satu-satu, di-like satu-satu semuanya dari atas sampai bawah. Terus besoknya Suryani, like lagi, jangan banyak-banyak, pokoknya satu hari 10-20 activities. Karena kalau enggak nanti dikira Bapak Ibu itu spam robot gitu ya. Nah, kemudian kalau mau lebih niat lagi, kirim direct message. Ketika di follow back, misalnya, halo Bapak Ibu, perkenalkan saya adalah produsen teh sehat. Mohon kiranya untuk memfollow kami untuk mendapatkan promo menarik. Jangan lupa kasih reward ketika dia mau nge-follow akun Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian ini juga sama sih jurus caper sama kepo itu ya tadi hampir mirip. Kalau kepo itu kita ngintip akunnya kompetitor, kita followin followersnya, gitu, kita likein. Jadi makanya kompetitor itu penting sih, nggak ada kompetitor juga nggak rame ya. Tapi juga kita harus belajar juga dari kompetitor. Nah, terus kemudian selanjutnya optimize business existence and engagement with customer by using Instagram Story. Nah, kalau Bapak Ibu tadi sudah ngelakuin semuanya, sekarang maksimalkan penggunaan Instagram Story Bapak Ibu. Jadi, misalnya toko rame ya, toko rame di video. Alhamdulillah sore ini tokonya rame nih, kasih stiker-stiker yang kayak gini, jadi biar eye catching. Terus bisa pakai background musik dan sebagainya. Terus bisa juga kalau mau launching produk pakai fitur stiker countdown ini. Jadi kan sering kan online shop ini launching apa pakai fitur countdown ini. Nah, terus ini buat meningkatkan engagement itu kan keterlibatan ya. Instagram itu akan senang sistemnya Instagram itu akan senang kalau akun Instagram itu berinteraksi dengan followersnya. Jadi nggak mati suri. Misalnya Bapak Ibu enaknya misalnya jualan es teh ya, enaknya kalau makan sate diminumnya apa ya Bapak Ibu? Gitu, nanya gitu kan. Terus
entahlah kita buat nanti tiba-tiba yang jawabannya yang banyak. 90% jawabannya es teh. Nah, kali ini saya mau mengenalin es teh yang menarik dimakan sebagai teman makan Bapak Ibu. Mau tahu, swipe up ya, kayak gitu. Jadi harus interaksi, ngajak followersnya itu untuk ngomong. Maka dari itu postingan kita tuh nggak harus tentang produk. Kalau misalnya jualan ayam geprek, mungkin bisa kasih tips and trick makan ayam geprek tanpa gendut mungkin. Nah, jadi ada interaksi dari followersnya. Jadi jangan melulu jualan yang ada di katalog gitu. Jadi harus ada interaksi. Nah, ini dia. Jadi kalau followersnya Bapak Ibu sudah 10.000, minimum 10.000, Bapak Ibu tuh bisa langsung nge-swipe ini ke atas gitu loh. Jadi bisa langsung kalau mau order via Tokopedia, swipe up ke atas ya. Kalau mau order via website, swipe up ke atas ya. Tapi syaratnya harus 10.000. Makanya ayo kita lomba-lomba dapetin 10.000 followers. Yang followersnya artis saja ada 8,8 M, jadi kita possible dong bisa achieve kayak mereka gitu ya. Nah, oke. Jadi Instagram Story ini adalah fitur baru ya Bapak Ibu dari dari Instagram yang sangat bagus sekali untuk memperkenalkan produk atau brand Bapak Ibu ke netizen. Jadi benar-benar harus dipakai, jangan cuma pakai feed aja. Nah, ini ya. Jadi ini Louis Vuitton juga ada sponsor di sini. Ya, beruntung sekali Bapak Ibu yang mendapatkan sponsor Louis Vuitton ya, berarti sesuai target marketnya LV berarti ya Bapak Ibu. Oke, nih jadi nah, sekarang Bapak Ibu akan saya tunjukkan alat untuk menganalisis kompetitors. Jadi untuk tahu aktivitas Instagram kompetitor, misalnya aktivitas tuh kayak gimana sih? Misalnya kayak nentuin ini kompetitor paling sering posting jam berapa, terus tambah followersnya berapa, itu bisa pakai aplikasi yang namanya Social Blade, Viral, atau Analisa.io. Tapi biasanya saya pakai Viral. Tapi syaratnya nggak boleh di lock ya Instagram kompetitornya. Nah, contohnya kayak gini nih Bapak Ibu. Viral. Oh, ini aja deh. Nanti Bapak Ibu buka yang namanya viral ya. Bapak Ibu buka yang namanya viral, terus masukin di sini masukin di sini nama Instagram kompetitornya, ada kayak search gitu, terus misalnya ini saya masukin info Gersik ya Bapak Ibu ya, jadi biar netral. Jadi di sini bisa ada info. Foto yang diupload info Gersik itu 9.000, followersnya 262.894, detail biasanya kalau di Instagram kan cuma 262k, followingnya 351, engagement rate-nya 3,13. Ini penting engagement rate ini. Semakin tinggi semakin berarti artinya gini, kalau 100% berarti 100 followers itu semua berinteraksi dengan akun info Gersik. Tapi impossible banget. Jadi dari 262.894 followers ini yang berinteraksi 3,314. Berinteraksi itu artinya ada potensi untuk jadi target market, gitu kan? Terus rata-rata likes-nya 8.123, komennya 114.000. Nah, ini dilihat. Jadi dalam 1 minggu ini followersnya naik, grafik kenaikannya kayak gini. Nah, terus kemudian media uploadnya gainnya kayak gini. Nah, di sini di bawah ini juga ada kayak gini Bapak Ibu. Per hari, jadi per tanggal 23 bulan 5, followersnya naik 358. Nah, berarti kan, wah, followersnya info Gersik aja, misalnya Bapak Ibu punya media juga namanya info terkini gitu ya. Followersnya info Gersik aja di tanggal 23 naik 358 gitu kan. How come gitu. Akhirnya Bapak Ibu cek dong di tanggal 23 itu apa yang diupload oleh info Gersik. Gitu kan. Nah, itu akan menjadi inspirasi Bapak Ibu untuk melakukan hal yang sama atau dimodifikasi dengan Gersik. Nanti bisa dilihat sendiri ya di viral.com. Ini gratis, pokoknya akunnya nggak boleh di-lock.
Nah, ini ya, ini contohnya apa namanya penggunaan story. Jadi bisa pakai yang jadi saat bikin penasaran gitu ya. Misalnya shop 50 pairs first only through Instagram. Gambar ini and only tomorrow. See you then. Jadi kayak bikin orang penasaran swipe itu juga dihitung engagement rate Bapak Ibu. Nah, sekarang tips berikutnya adalah tips memilih hashtag Instagram ya. Jadi hashtag itu adalah alat komunikasi universal Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari apapun bisa pakai hashtag itu di Instagram. Nah, kita bisa memanfaatkan hashtag itu untuk jualan bisnis kita. Jadi misalnya kita posting apa ya? Posting es teh, berarti kita bisa pakai hashtag misalnya jual es teh murah Gresik. Nah, atau kuliner Gresik. Jadi ketika orang dari luar kota mau cari kuliner Gresik, es tehnya Bapak Ibu muncul di paling atas sendiri. Jadi bisa pakai hashtag ini. Nah, bentar. Salah. Nah, caranya gimana? Hashtag harus relate terhadap produk yang dijual di akun IG bisnis Anda. Jadi harus relate ya, Bapak Ibu. Misalnya kayak jualan es teh, ya apa namanya? Harus hashtagnya jual es teh atau jual kuliner, jual minuman segar gitu. Jadi kan orang itu ketika nyari es teh kan nggak mungkin tiba-tiba langsung es teh mereknya Bapak Ibu kan, brandnya Bapak Ibu. Jadi kita harus giring dulu dari yang paling general. Jadi misalnya minuman segar Gresik kita muncul, kuliner Gresik kita muncul gitu. Nah, cara menggunakan hashtag itu adalah kita pakai hashtag, ada tipsnya Bapak Ibu. Jadi kita pakai 5 nih ya, kita pakai 5 hashtag informatif, 5 hashtag transaksi, dan 1 hashtag tagline. Penggunaan hashtag yang efektif di IG max 30 hashtag. Perhatikan maksimalnya ini. 5 hashtag informatif, 5 transaksi, 1 tagline. Contohnya kayak gimana? Kayak gini, hashtag informatif itu ngasih tahu ya, baju, misalnya ini jualan baju ya. Jualan baju misalnya. Hashtagnya adalah informatif itu 5 baju polos Bandung, baju polos pendek Bandung. Yang kira-kira menginformasikan produk Bapak Ibu. Nah, kemudian hashtag transaksi itu ada kata jualnya, jual baju polos pendek, jual baju polos gitu, ada kata-kata jualnya. Nah, seperti ini ya. Jadi harus dibuat hashtag dari yang paling besar sampai yang paling kecil dulu. Nah, poin berikutnya adalah kita buat yang namanya editorial plan. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 31 di bulan itu, kita harus punya jadwal mau posting apa. Misalnya ini di tanggal 1 kita mau ngasih promo bulan Maret. Di tanggal 2 kita mau ngomongin tentang pemenang di tahun lalu. Nah, jadi biar tiap hari itu kita ada yang diposting, kita ada yang di story. Nah, ini nggak bisa dadakan ya Bu, digoreng makin hangat, itu nggak bisa ya, tahun bulan digoreng dadakan. Ini harus benar-benar di-plan. Jadi Bapak Ibu bulan Juli harus bikin di bulan Juni. Harus niat Bu ya, Bapak Ibu pasti bisa, semangat. Saya juga masih belajar. Nah, jadi harus tahu momen-momen di tanggal 1 sampai tanggal 30 akhir bulan itu ngapain aja. Apa yang mau diomongin, apa yang mau diposting. Nah, udah. Kalau sudah, sekarang saya mau ngasih tahu Bapak Ibu dulu perubahan algoritma Instagram yang terupdate di tahun 2020 nih. Apa nih? Jadi tiap bulan ya Bapak, enggak tiap bulan sih, tiap berapa tahun sekali gitu Instagram itu mengupdate algoritmanya. Nah, untuk algoritma Instagram yang terupdate di tahun 2020, ini bisa dibaca ya Bapak Ibu, komen, like, share, dan view mempengaruhi posisi post di feed-mu. Seperti saya bilang tadi, semakin tinggi engagement rate, semakin akan konten Bapak Ibu muncul di paling atas. Jadi harus sering berinteraksi dengan followers. Foto dan video memiliki posisi setara, tidak ada format yang diutamakan, sama aja. Jadi tetap bikin foto harus bagus, video harus bagus. Interaksi palsu bot tidak dihitung, that's why saya bilang tadi, kalau nge-likes followersnya kompetitor, ada maksimalnya jangan serakah. Terus panjang komen mempengaruhi besar engagement. Jadi semakin banyak yang komen, semakin tinggi engagement rate. Setiap tipe
account setara dan tidak ada tipe yang lebih diutamakan. Artinya apa? Artinya semakin bagus konten, baik itu akun bisnis ataupun akun biasa, maka itu yang akan muncul di paling awal. Jadi intinya kita lomba bikin konten yang kreatif dan original lah Bapak Ibu. Intinya kayak gitu. Kemudian postingan 30 menit pertama tidak mempengaruhi posisi di feeds. Jadi apa ya, maksudnya itu ya itu tadi tetap, jadi postingan Bapak Ibu itu harus yang engagement rate-nya tinggi, itu yang muncul paling awal. Nah, untuk stories, algoritmanya adalah seperti ini. Untuk Instagram stories, story yang paling dekat di layar home adalah akun yang paling sering engage dengan pengguna. Tadi saya bilang kan, kalau Bapak Ibu sering kepoin temennya, pasti dia muncul di paling kiri. Kalau temen Bapak Ibu yang nggak pernah Bapak Ibu kepoin, dia pasti muncul di paling kanan lah, maksudnya nggak terlalu kiri. Jadi story-nya teman Bapak Ibu yang Bapak Ibu suka kepoin itu pasti lebih gampang untuk Bapak Ibu buka. Gitu ya, makanya jangan kepo Bapak Ibu, nanti ketahuan. Nah, jadi intinya kalau saya simpulkan, algoritma Instagram 2020 ini sangat fokus pada peningkatan engagement rate. Kita harus sering berinteraksi dengan followers kita. Nah, terus kemudian menghadapi algoritma Instagram 2020 ini, apa yang harus kita lakukan ya? Nah, ini dia, posting konten berkualitas secara konsisten. Yang saya bilang tadi, jangan lupa bikin editorial plan ya Bapak Ibu ya. Jadi, tanggal 1 sampai tanggal 30 harus tahu apa yang mau di-post. Nggak boleh dadakan. Kemudian, posting saat followers dan audiens sangat aktif. Ini bisa di-search aja Bapak Ibu di Google. Jadi, Bapak Ibu bisa tahu kapan waktu yang paling banyak orang itu lihat Instagram. Nih, kalau menurut letter itu kalau hari Senin jam 6, jam 10 malam, jam 6 pagi, jam 10 pagi, jam 10 malam. Itu yang paling banyak orang lihat Instagram. Karena mereka kerja mungkin ya. Beda lagi di hari Selasa, hari Rabu, Kamis, kalau Minggu paling banyak dia di jam 7 sama 8 terus jam 4. Karena malam mereka persiapan buat hari Seninnya gitu. Kemudian bangun interaksi dan engagement, bukan sekedar menambah followers. Followers itu penting tapi jangan dijadikan utama, karena followers banyak pun juga belum tentu convert ke transaksi. Jadi harus interaksi yang paling penting. Caranya gimana? Ini gunakan sesi Q&A, giveaway, responsif dalam membalas komentar atau DM audiens Anda. Jadi sering-sering pakai giveaway ya Bu, ngasih hadiah. Oke, untuk hari ini makan siang gratis buat 100 orang yang repost story ini, kayak gitu. Ya. Pergunakan hashtag yang benar dan relevan, yang saya bilang tadi. Hashtagnya itu jangan banyak-banyak, tapi bisa nyantol gitu loh. Ya. Nah, udah. Nah, jadi Instagram itu menarik ya Bapak Ibu, menarik yet challenging. Jadi saya kayaknya udah love and hate relationship ya dengan Instagram ya. Bisnis berganti-ganti juga pakai medianya Instagram. Nah, sebelum kita masuk ke Q&A, saya mau memperkenalkan sedikit dulu nih Bu, kalau Bapak Ibu mau belajar tentang digital marketing atau Instagram ini barengan sama saya dan teman-teman di dosen lainnya, bisa langsung gabung di program studi manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia. Kita ada 5 konsentrasi nih Bapak Ibu, marketing, nanti bersama saya juga kita akan bahas kumpas tuntas bagaimana menentukan segmen target dan sebagainya, operation, finance, kita akan membahas tentang keuangan di sini, human resource, dan yang paling anget nih, tahun depan insya Allah kita ada konsentrasi entrepreneur. Jadi di sana selama 2 semester itu akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan entrepreneur. Nah, ini adalah tim dosen partner-partner saya yang bergabung di manajemen UISI, beberapa praktisi hebat-hebat yang ada di Gresik, Surabaya, dan sekitarnya akan menemani Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu yang akan masuk ke manajemen, ya, dari
ada juga Pak Adit. Bapak Adit ini ketua Kaprodi kita. Ada Pak Gatot. Pak Gatot ini dulu adalah director di PT Semen Indonesia dan sekarang beliau mengabdikan dirinya di UISI dan bergabung di Prodi Manajemen. Dan ini ada Pak Hadi yang sedang kuliah S3 di Universitas Gajah Mada. Mudah-mudahan tahun depan udah bisa gabung lagi bareng kita. Dan ini Bu Rosa, partner saya membina kewirausahaan. Ini ada Bu Marisha, beliau adalah Cak Daning yang mengajarkan tentang komunikasi bisnis, itu penting loh ya Bapak Ibu. Ada juga ini Bu Atika, kebetulan beliau sudah tidak bergabung. Bu Yani sedang S3 di IPB. Ada Pak Mirza, ahli SDM. Ada Bu Lisa dari statistik, Bu Elisa, tim KWU juga. Dan juga ada Bu Asli Wening, anggota baru kita yang ahli keuangan. Gitu. Nah, satu lagi teman-teman, Bapak Ibu, ya sebelum masuk ke Q&A ya, saya juga akan memperkenalkan satu program baru dari Universitas Internasional Semen Indonesia yang concern di bidang Digital Marketing School yang didedikasikan untuk teman-teman para UKM, pebisnis yang pengen belajar bareng tentang digital marketing dan gratis teman-teman. Apa sih kelas Maya itu? Jadi ini dia, saya mau memperkenalkan dulu ya tim-tim kelas Maya saya. Jadi sebenarnya kelas-kelas yang kayak hari ini tuh bisa kalian dapetin di kelas Maya teman-teman. Kelas Maya itu adalah suatu program kuliah digital marketing online based yang mungkin nanti juga akan kita buka offline base, yang diprakarsai oleh kami bertiga. Yaitu kalau boleh saya perkenalkan, mungkin mengucapkan sepatah dua patah kata, yaitu dari saya sendiri ya, saya akan menjadi coachnya di sini, dan juga akan ada Bu Tias. Beliau ini adalah dosen desain komunikasi visual yang akan pegang untuk kelas basic design dan branding. Beliau ini praktisi yang mengembangkan pelatihan pengembangan dan pendampingan bisnis di UISI dan menjadi asesor Badan Ekonomi Kreatif, tahu nggak, sejak 2017. Nah, monggo disapa Bu Tias sedikit. Ada di sini nggak ya Bu Tias? Halo Bu Alvina. Halo Bu Tias, boleh share sedikit nggak Bu tentang kelas Maya nih biar teman-teman masih penasaran kelanjutan kelas ini bisa join di kelas Maya, Bu. Betul. Iya Bu Alvina, keren banget. Tadi saya sambil nyimak karena lagi belajar Instagram juga nih akhirnya sama Bu Alvina ya. Jadi buat teman-teman yang join di sini, jadi karena kita ini memang lagi pandemi itu kadang kita berpikir negatifnya, tapi kalau bagi kita di UISI, pandemi itu bisa jadi positif ya. Artinya kita bisa belajar tanpa batas. Nah, salah satu yang sedang kita kembangkan adalah online course atau kelas-kelas yang online yang tentunya bisa menambah ilmu teman-teman semuanya. Jadi bersama dengan teman-teman dosen di UISI termasuk Bu Alvina juga, kita akan membuat beberapa online course di kelas Maya. Jadi buat teman-teman yang mau tahu infonya bisa follow aja Bu Alvina di Instagramnya. @maya.indonesia. Nanti di situ akan ada informasinya semua. Dan untuk sekarang kita masih bikin free online course ya. Jadi teman-teman bisa ikut semuanya, tidak dipungut biaya, dan tentunya nanti akan kita sambungkan dengan beberapa mentor dan coach yang berpengalaman di bidangnya, dan tentunya juga akan mendapatkan banyak hal-hal, sharing hal-hal baru lah, kayak gitu kurang lebih Bu Alvina. Jadi harus ikutan gitu, karena sayang sekali kalau dilewatkan. Begitu aja Bu Alvina. Next kita akan ada judul tadi ya Bu Alvina ya, kelanjutan dari apa yang sudah Bu Alvina sampaikan hari ini. Jadi harus follow. Gitu ya Bu. Oke, ada juga Bu Marisha, mungkin Bu Marisha mau sapa? Bu Marisha? Oke, Bu Marisha ini nanti akan bantu teman-teman yang butuh kelas kepribadian dan communication skill. Beliau nanti akan ngajarin gimana sih mengkomunikasikan produk kita itu agar value itu lebih tinggi gitu loh daripada cost yang kita bayarkan. Itu penting banget. Tapi penting banget. Ya, Bu Marisha. Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi betul tadi lanjutan dari Bu Alvina dan juga Bu Tias, kami akan membantu semuanya. Ini terbuka bagi siapa aja ya Bu Alvina dan Bu Tias ya.
mau ibu rumah tangga, mau student ya, mau teman-teman yang lain juga yang mau bergabung di kelas Maya, kami terbuka bagi siapa saja. Dan kita masih menyediakan free class ya, sudah dimulai dengan sesi Bu Alfi hari ini, nanti akan dilanjutkan dengan saya dan juga Bu Tias. Sampai ketemu di kelas Maya ya. Oke, thank you Bu Marisa dan Bu Tias. Nah, teman-teman tolong catat ya, tolong catat. Ini adalah next class lanjutan dari webinar kali ini. Tapi syaratnya kalian harus follow kelasmaya.indonesia dan mengisi questionnaire feedback tadi ya. Ini upcoming class yang akan kita ajarkan di sini itu di week 2 bulan Juli 2020. Make sure kalian follow biar kalau misalnya pendaftarannya ini dibuka, kalian langsung daftar karena kuotanya kita nggak banyak, maksimum 220 sampai 50 orang aja, gratis teman-teman. Kelasnya di week 2 ini adalah copywriting class by Kelas Maya. Jadi Bu Marisha akan membantu coach jadi bagaimana sih menulis caption yang bisa mengkomunikasikan value. Jadi biar caption itu jadi pemanis foto Anda dan berujung pada conversion rate closing transaksi. Jadi biar bikin gimana sih bikin caption menye-menye itu, nah nanti Bu Marisha tuh ahlinya. Catat ya. Kemudian di week 4 bulan Juli, 2 minggu dari Bu Marisha, akan ada kelas membuat konten Instagram by Kelas Maya dengan sederhana. Yang gimana sih cara bikin foto produk yang Instagramable dan meningkatkan engagement pada konten Anda? Nih, ini adalah bisnis Bu Tias ya. Bisnisnya Bu Tias, Scarfus. Ini fotonya itu hanya menggunakan peralatan sederhana dan di rumah kalau nggak salah, tapi bisa jadi amazing seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu akan diajarkan teknik-teknik membuat foto seperti ini gratis di week 4 bulan Juli. Hanya dengan, dan ini adalah kelas-kelas kita yang lainnya, coming soon, akan kita infokan di sana, hanya dengan nge-follow kelasmaya.indonesia sekarang. Jangan lupa follow untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai jadwal online class session lainnya, gratis semuanya. Jadi, kita di pandemi-pandemi ini belajar aja yang banyak sebanyak-banyaknya, nanti biar ketika pandemi usai, kita lahir jadi pribadi baru yang dengan ilmu yang baru. Nah, tapi kalau teman-teman semuanya atau putra-putri Bapak Ibu daftar langsung jadi mahasiswa UISI, khususnya di Prodi Manajemen, juga bakal bisa ketemu saya dan teman-teman yang akan ngebahas digital marketing atau finance lainnya selama 4 tahun, kurang lebih 4 tahun, akan mengupas tuntas perihal manajemen. Gitu ya, dari saya itu dulu. Naya, monggo kita langsung lanjut ke sesi Q&A. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Alvina, Bu Marisha, dan Bu Tias. Kita dapat info baru ya teman-teman. Jadi jangan lupa buat ikutan kelas lanjutan di kelas Maya. Bisa di follow Instagramnya. Kemudian kita langsung saja ya Bu Alvina ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan ini Bu Alvina di kolom komentar. Oke. Oke, ini pertanyaan pertama dari akun Blue Angel. Kalau bisnis dan personal kita jadi satu, contohnya instruktur senam, dancer, tukang make up, dan lain-lain, apakah perlu bikin 2 akun Bu, personal dan bisnis? Mungkin untuk Blue Angel boleh on mic untuk bertanya langsung ke Bu Alvina. Oke. Halo, Miss Blue Angel. Halo Bu, maaf ya. Kalau boleh tahu di mana ini kotanya? Saya di Bogor. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, di Bogor. Oke. Iya, agak alay namanya itu. Oh, nggak apa-apa. Namanya siapa, Ibu? Dengan Novi di Bogor. Oh, Novi di Bogor. Oke. Jadi ceritanya ini apa jobnya banyak banget ya Bu ya? Ada bisa senam, dancer, tukang make up gitu. Bukan. Jadi saya tuh ada temen. Jadi dia itu ada beberapa sih gitu ya. Jadi yang salah satu yang paling menonjol banget di IG-nya itu kan dia followernya banyak. Nah itu dia jobnya itu dia jadi
instruktur Zumba. Mm-mm. Nah, dia itu ini sih apa ya, kayak kita lihatnya tuh seneng gitu loh. Tapi di situ tuh dia kan suka banyak job-job ya, ya di apa manggung di mana-mana gitu buat instruktur senam. Tapi pada kesempatan Mm-mm. lain itu juga dia posting tentang kehidupannya dia, tentang keluarganya dia gitu, yang nggak relate gitu loh sama pekerjaan dia gitu. Cuman ada juga Oke. yang bilangnya Mm-mm. jadi kayak apa campur-campur gitu loh Bu. Mm-mm. Mm-mm. Lihat dia misalnya kita nggak tahu agak jauh gitu ya, kita nggak tahu pribadinya, kan kita pengennya lihat tentang tips-tips kesehatan atau tips-tips tentang apa senam kayak gitu-gitu, tapi begitu Oke. kita lihat dia posting tentang keluarganya gitu kayak orangnya gimana gitu ya. jadi Oke, oke. jadi banyak itu yang mempertanyakan ini kok jadi posting gini sih, kadang-kadang mungkin makanan kan biasanya instruktur itu harus yang sehat, yang apa ya, Heeh, heeh. fresh, yang organik gitu. Tiba-tiba postingnya Mm-mm. tentang Mm-mm. ya yang inilah misalnya kopi lah apa ngafe kayak gitu. Jadi Iya, kayak betul, betul. kurang ini aja, kayak kurang nyambung gitu Heeh. loh. Padahal kita Oke. berharapnya waktu kita lihat IG-nya dia itu akan kita dapat sesuatu yang sehat, yang menyegarkan, yang Iya, buat betul, olahraga betul banget. gitu. Nah, Hmm. makanya saya nanyain gitu apakah Oke, harus dipisah dua gitu atau seperti apa gitu Bu. Makasih ya Bu oke. jawabannya. Oke, terima kasih Ibu. Tadi siapa namanya? Saya lupa. Novi. Novi, oke. Bu Novi, saya coba jawab ya Ibu ya. Kita sama-sama belajar aja. Tapi eh, yang saya pengen tahu, apakah akun personal Zumba tadi itu dia itu followersnya dia itu selebgram atau bukan Ibu? Kalau dibilang selebgram mungkin nggak tahu ya, tapi followernya banyak dan dia sering manggung di mana-mana sih. Oh, oke. Baik. Jadi Saya nggak tahu. kalau oke, jadi tergantung orangnya Ibu kalau menurut saya. Kalau misalnya orangnya itu inspiring, jadi inspiring itu dalam arti mungkin dia cantik, body goals, badannya itu memang seksi atau body goalsnya orang-orang lah ya. Inspire dia boleh aja Ibu, maksudnya fokus ke satu akun dia itu tapi untuk dengan tujuan untuk promosi bisnis-bisnis lainnya. Namun bisnis-bisnis lainnya harus tetap punya akun Instagram sendiri. Jadi seperti misalnya dia punya kegiatan misalnya ya. Jadi kayak kesannya itu promosi tapi soft selling natural. Jadi misalnya dia nunjukin kegiatannya ini, aku lagi Zumba loh, Zumbanya ada di Zumba Studio. Follow ya. Jadi kan kelihatannya dia nggak promosi banget, tapi dia sebenarnya promosi tapi soft gitu ya Bu ya. Itu kalau misalnya dia inspiring ya. Tapi kan kalau misalnya nggak inspiring nih ya, contohnya aja Bu Novi aja sendiri kadang males nih, orang ngapain sih ngupload suaminya, ini orang ngapain sih ngupload gorengan gitu kan, kok nggak relate gitu kan. Nah, apalagi followers yang lainnya mungkin juga banyak yang seperti itu. Nah, alangkah baiknya kalau pemilik akun tersebut menyadari bahwa hal tersebut bisa membuat ilfil followers dan berdampak pada bisnisnya, dan harus segera memisahkan bisnisnya itu menjadi akun-akun profesional lainnya gitu Bu. Tapi tetap itu kan followersnya udah banyak nih Bu, sayang banget kalau ditinggalin gitu aja. Jadi menurut saya itu tetap aja, tapi dia harus punya akun-akun yang lain, anak-anak akun bisnisnya. Tapi akun utamanya itu boleh tetap posting tentang kegiatan sehari-harinya, tapi harus tetap yang relate, misalnya hidup sehat, makanan sehat, dan sebagainya. Begitu kalau menurut saya. Karena followersnya kan udah banyak, jadi itu udah kolam ya Bu, ibaratnya udah kolam target market, jadi sayang banget kalau harus kita tinggalin. Tapi tetap harus punya akun untuk instruktur senam, dancer, make up itu sendiri-sendiri untuk tahu portofolio lebih. Misalnya kita pengen tahu portofolionya dia jadi tukang make up artist itu siapa aja sih yang udah di make upin. Nah itu harus ada Instagram sendiri untuk berisi tentang portofolio klien-kliennya dia siapa aja, begitu. Dan juga untuk bisnis-bisnis yang lainnya. Berarti Karena tetap harus punya anak akun ya Bu, akun anak-anakan lainnya.
Berarti satu bisnis idealnya satu akun aja ya Bu ya, supaya kita fokus di pembahasan bisnis yang satu aja gitu ya Bu. Yang akun utama itu jadi buat promosinya dia, yang akun pribadinya dia itu buat tetap aja Bu, biarin aja. Tapi untuk promosi menggiring followersnya untuk ngefollow akun-akun yang bisnis lainnya. Oh, oke. Jadi misalnya dia posting nih Bu, hari ini aku dan keluargaku lagi Zumba di studio, di Zumba Studio, enak banget deh. Itu kan kelihatannya nggak kayak promosi kan Bu, tapi orang jadi penasaran, studio Zumba apaan sih? Kan ngefollow akhirnya. Gitu. Jadi dibuat seakan-akan aktivitas natural, nggak ada hubungannya sama Zumba, tapi sebenarnya dia itu giring orang untuk masuk ke ngefollow Zumba Studio. Oh, oke. Kayak yang artis-artis lakuin itu loh Bu. Jadi mereka pakai foto mereka pakai outfit apa, tapi nge-tag brandnya mereka. Kan promosi terselubung lah ibaratnya, itu yang juga lumayan efektif gitu. Oke. Iya Bu, makasih Oke. banyak. Iya. Iya, sama-sama, mudahan bisa menjawab ya Ibu Novi. Baik, terima kasih Bu Novi atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Andreas dari Sumatera Utara. Boleh Kak Andreas untuk bertanya langsung ke Bu Alvina? Waduh, Sumatera Utara. Oke. Oke, aplikasi sosial media atau di bidang bisnis sudah. Kita punya teknik informatika di WISI sendiri, kita punya namanya teknik informatika dan sudah membuat aplikasi startup namanya kosan, cari kosan kalau nggak salah. Boleh dibantu nggak Bu Marisha? Kok cari kosan atau apa ya kalau nggak salah? Mohon maaf, gimana Bu Alfi? Ini loh, ada yang tanya, apakah ada aplikasi sosial media yang di bidang bisnis yang telah dibuat oleh WISI? Kalau nggak salah di teknik informatika itu ada yang membuat startup berjudul kos-kosan, cari kosan kalau nggak salah. Betul. Nah, ini mungkin ada teman-teman dari teknik informatika sendiri yang tergabung di WISI Ambassador, ada Irgi mungkin yang bisa cerita, Irgi. Boleh on mic. Silakan Mas Irgi. Ya, jadi informatika sendiri itu sudah membuat startup, namanya dulunya itu Bikos. Jadi fokusnya hanya untuk mencari kos saja. Tapi sekarang sudah di-upgrade lagi menjadi di kampus. Itu nanti juga memenuhi kebutuhan mahasiswa. Seperti itu. Jadi bisa dianterin makanan juga, layaknya GoFood atau Grab gitu. Lalu ada penjemputan juga, layaknya Gojek sama Grab seperti itu. Jadi nggak cuma cari kos saja sekarang. Oke. Jadi itu tadi ya Bu Alfi dibantu oleh Irgi dari mahasiswa teknik informatika yang memang di program studi tersebut mereka memiliki memiliki target gitu ya untuk bisa mempunyai aplikasi ketika lulus nanti gitu Bu Alfi. Itu mungkin lebih ke teknik informatika, jadi banyak sekali terobosan untuk membuat aplikasi sosial media yang ada di bidang bisnis Mas Andreas ya. Salah satunya ini digarap serius oleh program studi informatika begitu. Mudah-mudahan menjawab ya Mas. Oke, thank you Bu Marisha dan Mas Irgi ya. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin untuk Kak Grace dari Jakarta. Mau tanya Bu, setelah memakai akun bisnis bagaimana cara mempromosikannya, kapan saja promosi itu muncul di akun-akun Instagram, apakah setiap hari atau hanya per minggu, per bulan, per tahun? Oke, thank you Kak Grace. Jadi cara menggunakannya itu kayak gini Kak. Ini bentar ya, saya coba langsung praktek aja kali ya. Nih, oke. Kak Grace sebentar.
Nah, ini saya masuk ke Kak Grace, bisa dengar suara saya? Bisa Bu. Bisa ya. Kak Grace ini udah punya usaha atau masih kuliah atau bagaimana? Di kuliah. Masih kuliah ya? Oke, saya akan ceritakan sedikit di sini ya. Ini misalnya toko bayi yang saya miliki ya. Setelah saya upgrade ke Instagram for Business ya. Nanti akan muncul gini, Mbak, di setiap picture yang ada di feed itu akan muncul promote ini, yang warna biru ini. Nanti diklik promote ya. Nanti diklik promote, nanti Mbak masukin nama, email atau email dan password yang terhubung ke Facebook ya. Kalau sudah, nanti di sana ini sudah, nanti sebentar, ads mana ya, ads. Nah, kalau sudah, nanti Mbak akan dapat kayak gini, jadi kayak gini. Nah, nanti Mbak milih ya, posting ini mau tujuannya untuk apa? Misalnya posting engagement, ya, posting engagement. Nah, nanti pilih. Terus kemudian target audiensnya siapa? Ini bisa nentuin sendiri, Mbak. Jadi misalnya create new audience ya, create new audience. Itu Mbak bisa nentuin. Nih, coba dilihat di layar, Mbak ya. Age-nya berapa Mbak bisa nentuin. Karena saya tadi hasil dari track saya, pengunjung saya adalah usia produktif 23 sampai 35, ya udah saya bikin ke range usia itu. Nih, bisa dilihat ya Mbak Grace? Maaf, belum ada, Bu. Ah? Kenapa? Di layar, Bu. Ini di layar. Udah muncul belum? Belum. Bu Alvina. Oh, belum. Ya ampun. Kok nggak ada yang ngingetin sih? Sebentar. Oh iya, ini present room-nya. Oke, sebentar. Nih ya. Jadi misalnya ini Android ya. Ini akun saya ya, teman-teman. Misalnya ini. Jadi, ini kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Oke, ini misalnya akun Instagram saya, akun Instagram online bisnis saya, ya. Jadi misalnya dia ini udah switch ke Instagram profil bisnis ya. Nah, nanti akan muncul yang warna biru itu loh Mbak, yang promote, ya. Itu diklik aja. Terus nanti bisa langsung masuk dan mengisi nama email dan kata sandi Facebook-nya. Nanti setelah masuk akan muncul seperti ini. Jadi akan muncul seperti ini. Nah, ini ya. Jadi kalian buat ini tujuan iklannya apa? Misalnya engagement ya. Kalian pilih. Terus kemudian next lagi kalian pilih audiensnya siapa. Nah, create new audience Kak Grace. Nah, tergantung kalau produk saya toko bayi, berarti kan target market saya usianya nggak mungkin umur 13 dong, ya kan? Pasti umur 23 ya, sampai ke rata-rata usia produktif 35, misalnya kayak gini. Ya, gendernya pastinya target market saya apa, woman. Tapi depend on your business ya. Kalau bisnis kalian itu jualan make up artist mungkin, jualan sepeda mungkin target marketnya men gitu kan. Terus kalian juga bisa pilih teman-teman di area mana target market kalian itu ada. Misalnya nih location. Ya, kalian pilih search location. Misalnya target marketnya Kak Grace ini di Jakarta ya, berarti diklik aja Jakarta Indonesia. Ya, Jakarta Indonesia. Nah, jadi nanti iklan kalian ini country-nya juga diupdate ya. Nah, nanti country yang muncul itu akan di country sesuai pilihan kalian itu. Nah, kemudian nanti kalau udah next teman-teman, kalian akan memilih juga budget kalian itu berapa. Mau iklannya bulanan, harian,
itu kalian setting sendiri. Biasanya per harian. Jadi misalnya kalian setting budget minimum 10.000 apa 20.000 gitu kalau nggak salah. Jadi misalnya kalian mau budgetnya per hari 100.000, mau iklan 30 hari, ya berarti 100.000 berarti 3 juta kan. Berarti nanti di kartu kredit kalian akan diklaim 3 juta oleh Facebook dan Instagram di akhir bulan. Gitu Mbak caranya. Sesimpel itu kok. Oke, terima kasih banyak Bu. Nanti silakan langsung dicoba sendiri ya. Yang paling penting harus punya akun Instagram for Business sama kartu kredit ya. Jadi kartu kreditnya memang paymentnya ini sementara ini hanya bisa pakai credit card. Tapi kalau debit ada logo Visa-nya, dicoba aja. Jadi memang itu persyaratan dari Facebook. Oke, terima kasih Bu. Ya. Oke, Bu Alvina. Oke. Nanti Bu Alvina bisa memilih 2 penanya terbaik untuk mendapatkan hadiah dari kami. Dan untuk pertanyaan selanjutnya ini juga nyambung Bu dengan AJS, yaitu tentang tips and triknya dari Kak Ozi Lamongan. Tips and trik dari Bu Alvina supaya tidak sampai rugi saat menggunakan IGS dan bagaimana cara menentukan biaya yang dikeluarkan untuk ekonominya sekian persen dari target income. Ya kita tentuin aja Mas, misalnya dari laba bersihmu, dari profitmu itu kamu mau spend berapa buat iklan, kan gitu kan. Jadi misalnya laba bersihmu 10 juta ya udah berarti misalnya 2% buat iklan, ya udah berarti setting budgetnya nggak boleh lebih dari itu. Nah, biar nggak rugi gimana? Ya makanya setting presentasi targetnya itu harus dari keuntungan tahun lalu. Jangan sampai kita tanpa perhitungan iklanku tahun ini mau 10 juta padahal profitnya cuma 5 juta. Jadi kita ambil presentase dari profitnya. Begitu. Oke, gimana? Oke, jadi terus kalau kamu mau misalnya satu lagi Mas, misalnya kamu mau ningkatin marketing. Jadi misalnya dengan profit 10 juta, marketingmu 2%. Aku pengen iklan yang lebih mahal, yang lebih banyak lagi, jadi 4%. Berarti kamu harus ningkatin omsetmu 2 kali lipat lagi, biar bisa 4% itu kelihatannya nggak gede gitu. Tapi kalau net profitmu tetap 10 juta, tapi marketing cost-nya kamu naikin, kan akhirnya ngerus profitmu gitu. Ya. Oke, mudah-mudahan membantu. Terus pertanyaan berikutnya, ini membantu jawab, biasanya bermacam-macam Kak, mulai dari nih, Bali. Bagaimana caranya untuk mengatasi penipuan online seiring berkembangnya digital bisnis di Instagram? Ya, salah satu caranya tadi kayak di Morikakis tadi, dia dijelaskan bahwasanya di bio-nya rekening hanya atas nama siapa. Itu bisa juga untuk mengatasi penipuan itu. Dan kalau kamu ada tahu misalnya bisnismu dibajak ya, ditipu, langsung di-report aja Mas di Instagram. Ada tekan tombol yang 3 itu langsung report gitu. Ya, memang banyak banget bahkan teman-teman ya, penipu sekarang itu pakai Instagram Ads. Jadi dia mau ngeluarin duit untuk beriklan dan itu page-nya menipu. Jadi benar-benar harus hati-hati. Kalau mau lebih aman lagi, transaksi via marketplace. Jadi kamu biasanya kalau toko yang beneran pasti dia punya marketplace. Itu lebih aman kalau sekarang karena memang perubahan zaman ya. Jadi lebih aman sekarang transaksi via marketplace. Karena akan digaransi oleh pihak provider marketplace-nya. Putri Ayu Lestari dari Cirebon, jika kita berjualan secara dropshipper, tentu kita tidak memiliki toko ataupun produk yang bisa di-story-in. Lalu apakah ada tips dan trik supaya kita punya bahan story di akun online shop kita? Story kan nggak harus toko ya, bisa juga testimoni dari customer yang udah nerima produkmu. Bisa juga kamu kasih tips and trik, misalnya kamu jualan hijab ya, kamu bisa kasih tips and trik cara mencuci hijab agar warnanya tidak pudar. Seperti itu. Story nggak harus toko ya. Kalau memang bisnismu dropship ya kamu tunjukin kelebihan barang-barangmu itu apa.
Ya, jadi bisa juga kamu minta foto di suppliermu, misalnya real picture-nya, terus kamu repost ulang di situ, itu kan bisa. Baru datang nih barangnya, cepetan order ya. Tapi sebenarnya yang ngambil foto itu suppliermu, gitu kan. Tapi kan kamu boleh minta kan ke dia. Jadi seperti itu. Oke. Lanjut ya. Farah Laili Ramadhani, saya ingin bertanya tentang IG promotion menggunakan omni channel. Terima kasih. Maksudnya omni channel? On mic maksudnya gimana nih? Halo Ibu, on mikrofon Iya. maksud saya. On microphone maksudnya gimana tuh? Saya mau bertanya secara langsung maksud saya, Bu. Iya, boleh. Oh iya, silakan. Silakan, Mbak Farah. Iya, saya Farah, Bu, dari Prodi Teknik Kimia UISI sebenarnya. Saya mau tanya soal IG promotion di akun bisnis ya, Bu ya. Kan saya kan sebelumnya akun saya itu bukan akun bisnis, terus saya pindah ke akun bisnis untuk berjualan seperti biasa. Nah, itu tiba-tiba itu Facebook-nya itu udah masuk Facebook page secara otomatis, dan ketika saya sambung dengan Facebook account saya itu tidak bisa gitu, Bu. Jadi kayak error-error terus. Apa emang ada yang seperti itu atau bagaimana ya, Bu? Soalnya saya terkendali dengan promotionnya itu, Bu. Anda itunya di handphone ya? Iya, di handphone, Bu. Oke, coba login di laptop. Ya, karena seringkali di handphone itu memang error, jadi coba pakai laptop. Nah, dan ketika misalnya udah di otak-atik nggak bisa, coba bikin page baru aja Facebooknya. Tapi tetap Instagram yang lama, kan tinggal dikonekin sama akun Facebook yang baru. Iya, udah Coba pernah. kamu buka manager Facebook FTX Manager, nanti kamu bisa coba di situ. Udah pernah coba? Yang dari Facebooknya langsung, Bu, yang manajer Facebook Yang langsung. dari laptop, yang dari browser. Udah pernah coba pakai Facebook Ads Manager, itu disuruh bikin page kan, Bu. Nah, itu waktu saya bikin page, terus mau saya sambungin ke IG itu yang nggak bisa. Atau saya yang nggak tahu caranya. Ada fiturnya sih. Nah, ada fiturnya sebenarnya, tapi panjang kali lebar nih, Mbak. Nah, nanti mungkin Mbak bisa sih sebenarnya di googling ya, coba dicari. Tapi bisa juga nanti ikut kelas Maya yang Instagram Ads ya. Jadi nanti di situ kita akan kupas tuntas teknik Instagram advertising dari Facebook Ads. Nanti follow aja kelas Maya. Nanti kalau udah ada jadwalnya dan mudah-mudahan udah ketemu ya, Mbak ya. Nanti Mbak bisa di-join di situ dan nanti bisa kita sharing di situ. Oh iya, Bu. Iya, terima kasih ya, Bu. Gitu. Itu bisa sih, ada banyak sih yang sempat saya pun juga sering error kayak gitu, tapi itu bisa di-googling. Coba di-googling dulu ya. Iya, terima kasih, Bu. Itu harus di-connect dulu di page Ads Manager-nya, ya. Iya. Oke, thank you. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, Ratnawati Puji, materinya sangat thank you. Iya Bu, bener banget, Instagram itu sekarang benar-benar berubah. Jadi Instagram itu sekarang benar-benar harus belajar, beneran. Kalau nggak belajar bakalan ketinggalan. Saya juga dulu sempat vakum setahun atau 2 tahun Instagram, waktu balik lagi ke Instagram, oh my God, apa yang saya lewatkan ya ini ya, ternyata perkembangannya cukup pesat sekali. Tapi saya mau menanya mengenai Instagram for Business ini apa diisi dengan iklan bisnis yang sifatnya yang mempromosikan bisnis, punya teman atau orang lain. Ya sayang dong Bu, mending bisnisnya Ibu sendiri. Kenapa harus mempromosikan teman orang lain? Kalau mempromosikan bisnis orang lain itu kan menurut saya lebih efektif pakai word of mouth ya. Jadi Instagram akun pribadinya Ibu misalnya beli barangnya teman, terus nge-review, wah enak banget nih makanannya, aku beli di, kayak gitu aja. Tapi kalau Instagram for Business, mending buat bisnis Ibu sendiri, gitu. Ya, Mbak Maida, ini Zahra, sebagai akun bisnis yang baru kan beberapa orang mungkin masih belum percaya sama usaha kita. Saya mau tanya bagaimana cara membuat akun kita terlihat terpercaya oleh konsumen. Trust is a process.
Jadi kepercayaan itu adalah proses, Bu. Nggak bisa bikin toko sekarang langsung banyak membeli dan langsung percaya. Trust itu bisa dibangun dari banyak hal. Yang pertama, kita bikin konten yang berkualitas, konsisten, tiap hari posting produknya, pakai caption yang unik, fotonya meyakinkan, testimoni dari customers. Kalau Ibu punya toko fisik, ditunjukin toko fisiknya, bukti testimoni dari customer. Nah, jadi nanti lama-kelamaan semesta yang akan membantu Ibu untuk membuat toko Ibu menjadi lebih trust. Ibu punya marketplace, itu kan juga salah satu bentuk membangun kepercayaan dari konsumen. Jadi enggak bisa tiba-tiba gitu. Ya Bu ya, jadi langsung dimulai aja bikin akun bisnisnya. Kalau memang udah ada produknya, segera dimulai fotonya, captionnya, promosinya pelan-pelan, asalkan produk Ibu punya value, punya nilai tambah, benefitnya banyak, maka insya Allah produk Ibu akan bisa diterima pelan-pelan. Because Bu sekarang menjadi di kampus, sudah dipatenkan narasumber, oke sudah dijawab ya. Oke, ada lagi nih Via dari Gresik, bagaimana sih tipsnya agar akun online shop kita menarik banyak pembeli? Itu tadi bisa dipercaya, pelan-pelan ya. Jadi pelan-pelan. Jadi kita harus amanah, punya marketplace, produknya menarik, foto bagus, tapi kita nggak bisa mengkomunikasikan, misalnya kayak jilbab ya, jilbab foto nggak bisa mengkomunikasikan kelebihannya jilbab kita dibanding yang lain apa, ya sama aja bohong. Jadi harus banyak faktor, dari picture, dari kualitas gambar, dari segi caption, dari segi promosi, itu semua harus terintegrasi dengan bagus. Bagaimana cara balas pesan otomatis secara otomatis, Bu? Seperti WA bisnis gitu, mohon pembelajaran. Iya bisa, nanti kalau kamu pakai Instagram for Business, kamu juga bisa pakai auto itu, jadi sama kayak WhatsApp bisnis gitu. Jadi misalnya kayak orang mau bikin nota itu langsung bisa pakai Instagram for Business. Ada juga di situ kok Mbak. Ya. Oke, mungkin sudah saya jawab semua Mbak. Mbak, udah saya jawab semua? Iya baik, terima kasih Bu Alvina. Iya. Bu Alvina bisa memilih 2 pertanyaan terbaik nih Bu, yang akan kita berikan hadiah. Oke, untuk pertanyaan terbaik akan saya berikan ke siapa ya? Ada berapa Mbak? 2 penanya. Oke, 2 penanya terbaik tadi. Sebentar. Untuk Mbak Blue Angel tadi bagus tuh pertanyaannya yang pertama. Terus yang kedua sama tadi yang trust, membangun trust yang pertama. Oke, jadi dipercaya oleh konsumen. Maidani Zahra. Jadi Mbak Blue Angels tadi sama Mbak Maidiani Zahra dari Semarang. Baik, selamat untuk Binoki dan Kak Maidiani. Jangan lupa menghubungi di grup WhatsApp buat hadiahnya. Dan jangan lupa untuk ikutan foto challenge teman-teman. Jadi kalian bisa screenshot acara webinar ini atau kegiatan ini dan kemudian di post di IG stories-nya teman-teman. Dan jangan lupa untuk tag @sayaoisi dan @wisi. Oke. Oke, mungkin sekarang kita bisa ke sesi selanjutnya, yaitu kita foto bareng dulu ya Bu Alfi. Oke, siap. Oke, teman-teman bisa silakan dinyalakan semua kameranya. Kita foto bareng dulu. Kita tunggu teman-teman nyalain kamera dulu ya Bu Alfi. Oke, sudah siap?
Saya hitung 1 sampai 10 ya teman-teman. Jadi nanti langsung bisa pause. Oke. 1, 2, 3, cheers. Oke, mungkin sekali lagi gaya bebas ya Bu Alfi. Ya. Boleh gimana nih? Mungkin jempolnya teman-teman diangkat boleh? Oke, saya hitung lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, jangan lupa join kelas Maya ya. Kalau teman-teman mau ikut kelas-kelas gratis lainnya, saya tunggu ya teman-teman ya. Dan sampai ketemu week 2 bulan Juli untuk teman-teman yang pengen ikut kelas copywriting. Thank you semuanya. Saya pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman yang ada di video ini jangan keluar dulu ya, karena ada link feedback yang harus kalian isi. Mungkin operator bisa dikirim link feedback untuk teman-teman. Dan jangan lupa, sekarang kita masih di topik ke-8, masih ada lagi teman-teman, yaitu dari program studi manajemen rekayasa di tanggal 3 dan di tanggal 11 Juli akan ada webinar juga dari Prodi Teknik Logistik, jadi jangan lupa untuk ikutan teman-teman. Dan silahkan untuk isi link feedback-nya ya sebelum keluar dari webinar ini, karena link feedback tidak akan dibagikan di grup WhatsApp maupun personal chat. Dan saya ucapkan terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah gabung dalam webinar kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat